Yuk guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki. Kita lanjut lagi dalam pembahasan kasusnya Vina guys. Nah ini ada beberapa berita lagi terbaru dari kasusnya Vina. Beritanya seperti apa? Yuk kita lihat guys. Ini ada tulisan seperti ini guys ya. Pak Oto dipanggil Pak Prabowo Presiden terpilih. Rudiana harus gugun. Jantung masih aman gak nih ya? Waduh, nah ya, video seperti apa? Yuk kita langsung simak videonya guys. Pak Oto Hasibuan dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, diperkirakan sih menjadi wakil Menkumham ataupun wakil Menko Polhukam. Loh. Gak bahaya tah? Yo bahaya toh. Gimana? Rudiana, Aris Papua, Gugun, masih aman jantungnya nih? Masih aman kan? Wah, sekarang nih yang kalian hadapi nih, Rudiana CS 1, Deddy Mulyadi, calon gubernur, kemungkinan besar menang. Kemudian Oto Hasibuan, calon wakil menteri hukum dan HAM ataupun Menko Polhukam, kemungkinan diterima. Amin, kemungkinan jadi nih. Jadi siap-siap. Siapa yang membackup? Presiden langsung, Prabowo Subianto. Jadi bagaimana? Masih aman kan jantungnya nih, Rudiana, Aris, Gugun? Sudah siap-siap kan kalian? Menurut aku sih enggak ya, maksudnya nggak ada bedanya gitu ya guys ya. Apakah bakal Prabowo Pak Prabowo agak susah ya. Pak Prabowo ini ya bakal turun tangan untuk menangani kasusnya Vina? Kayaknya nggak mungkin karena banyak banget kasus-kasus yang atau pekerjaan-pekerjaan lainnya untuk Pak Prabowo ya. Jadi saat menjadi presiden pun kayaknya nggak akan fokus ke sini gitu ya guys ya. Nah, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Video rekaman pengakuan Jaya dan Eko Biasa berbohong dengan mengatakan bahwa presiden ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan baik di 2016 saat Sakat Natal maupun 2017 saat pengadilan orang dewasa pada saat mereka duduk sebagai terdakwa, tidak pernah. Jadi kalau itu yang dinyatakan pernah dibuka di persidangan, saya minta yang bersangkutan menyebutkan tanggal berapa rekaman itu dibuka, tanggal berapa. Apakah di tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya, apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko, pada tanggal berapa Ibu? Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget, walaupun acak-acakan, detail banget tanggal berapa tayangan video rekaman itu dibuka di persidangan, tanggal berapa. Kita sinkronkan dengan catatan dari panitera. Saya aja punya loh, seorang kampung punya loh catatannya, walaupun tulisannya kehabisan pulpen kemudian diganti spidol. Ada yang warnanya hitam tiba-tiba diganti warna biru. Saya yang orang kampung punya catatannya. Tanggal berapa apabila Ibu meyakini bahwa klien Ibu disuruh membuka, tanggal berapa? Kita sinkronkan dengan catatan panitera. Karena pada sidang tanggal 4 Oktober itu Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Kemudian dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol. Itu disampaikan di sidang 4 Oktober 2016 pada saat dihadirkan sebagai saksi di sidang Sakat Natal. Jadi yang Ibu maksud dibuka di persidangan tanggal berapa? Karena saya punya catatan detailnya. Saya juga nggak tahu itu videonya itu. Fitra dan Elsa nggak pernah sinkron datanya. Padahal satu komunitas ya. Fitra malah membantah video pengakuan Jaya disebar oleh pihak dia katanya gitu guys ya. Dari siapa? Mungkin dari lawan kali ya. Dari lawan. Sebarin Wajah-wajah pendustan. Mereka ini blunder gitu. Mereka sebarkan video pengakuan Jaya bahwa saya ikut dia menggebuki, memukul dan lain-lainnya. Itu kan berarti sudah ada bukti nyata pengakuan yang sempurna. Apalagi dalam video tersebut
tidak ada mukanya babak belur. Saya lihat di situ tidak ada lecet-lecet, justru dia ketawa-ketawa di situ. Kan itu video sebelum dipukul ya, karena pada saat itu ada Pak Rudiana yang pengen gini, gitu ya guys ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri kan, kalian punya mata ya, rakyat itu netizen itu punya mata gitu, jadi nggak bisa dibohongi kayak anak kecil gitu ya. Dari situ kan dari videonya kan di situ dilihat banget ya bahwasanya si Rudiana kan ada di situ lagi duduk kan dengan emosi gitu, pengen mukul gini gitu ya guys ya. Ada itu videonya, kalian bisa nonton ya. Yang saya heran ini, Pitra sama Bu Elsa ini kan satu komunitas ya. Bener aneh banget gitu. Tapi kok nggak pernah sinkron ya? Kan itu video yang menyebarkan itu kan Bu Elsa, Bang Pitra. Ada di apa itu channelnya, lupa lagi lah channelnya. Itu kan mengasih flash disknya itu ke siapa ya, lupa lagi namanya itu. Disitulah awal mulanya video itu muncul. Dan terlihat si Jaya itu tertekan. Memang belum babak belur, emang itu baru ditangkap. Itu kan baru ditangkap di bawah diinterogasi. Bener. Kan Jaya sendiri mengaku Belum diancam ditodong pakai pistol. Itu terlihat sendiri kok mukanya sampai tertekan kayak gitu. Ini bahkan kayaknya gak nonton juga lah videonya. Ketawa senyum-senyum dari mana? Senyum kuning aja, senyum aneh, heran gitu. Bukan senyum bahagia. Senyum. Itu terlihat kok tertekan. Apalagi si Eko itu udah bersumpah-sumpah. Dia udah panik mukanya itu. Aduh. Mungkin Bu Elsa Lain merasakan kali kali ya. kombinasi lah Bu Elsa sama Pitra ini. Bener. Biar nggak semrawut gini. Sengaja sih. Biar nggak salah data. Karena Pitra sama Elsa ini nggak pernah sama ya datanya. Apalagi dengan kuasa hukum para terpidana. Berbeda jauh itu data-datanya. Entahlah dari mana dapat datanya gitu, selalu berbeda. Gak pernah sinkron satu sama lain. Wah, menurut kalian gimana nih guys ya? Ini kita lanjut lagi di video selanjutnya. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya bahas tentang video Jaya ya, yang viral kemarin ya, dalam kasus Pina Cirebon. Kali ini saya beri judul, apa tujuan polisi dalam hal ini Subnarkoba memvideokan Jaya, atau judulnya cari tahu apa motif dari Subnarkoba memvideokan Jaya dan Eko. Ya, apa tujuan mereka? Cari tujuannya itu. Ya, karena begini logikanya, ketika Jaya sudah mereka amankan dan mereka interogasi untuk Jaya mengaku, ya sudah cukup begitu saja. Tidak usah divideokan. Setelah Jaya dan Eko misalnya mengaku, dalam pandangan mereka serahkan ke penyidik. Sampai penyidik, biarkan penyidik yang ngurus. Ngapain divideokan? Tanyakan pada itu yang nangkep itu. Ya, bagian narkoba itu kenapa harus divideokan? Ya, karena logikanya, jika Jaya dan Eko itu sudah takut dengan bagian narkoba, dengan polisi, Eko dan Jaya takut dengan polisi, ya, mereka dioper ke penyidik pun akan tetap takut dengan polisi. Jadi logikanya, kalau di sini mereka ngaku, di Subnarkoba mereka ngaku, maka di penyidik pun mereka ngaku gitu loh. Ya, jadi tidak usah divideokan. Dan kita tidak tahu sebelum divideokan itu Jaya diancam atau tidak. Tentu yang divideokan itu yang ditampilkan yang baik gitu loh. Tapi kita tidak tahu sebelum itu apa, baru divideokan. Kalau sudah divideokan depan kamera, tentu yang memvideokan yang bagus kan gitu. Ya, dalam artian begini loh. Ini divideokan oleh bagian narkoba. Yang itu ya, yang nangkep itu. Kemudian dikasih tahu penyidik. Nanti ketika mereka tidak ngaku, maka penyidik itu akan ngomong, ini ada video kamu ngaku gitu loh. Ini ada video kamu ngaku kan gitu, penyidik ngoper ke sini jadinya. Ya, jadi apakah itu fungsi videonya? Ya, kalau itu fungsi videonya itu tidak baik. Ya, jadi dalam pandangan saya yang nangkep ini, bagian narkoba ini, seolah-olah ingin meyakinkan orang bahwa mereka ngaku gitu loh. Ya, jadi divideokan. Tapi sebelumnya itu diancam atau enggak kita nggak tahu. Habis itu divideokan.
Jadi kalau ada orang bertanya nih videonya, jadi kayak mereka kurang yakin, makanya divideokan. Kalau ada orang bertanya nih videonya, mereka ngaku. Tapi sebelum itu apa mereka diapakan kita nggak tahu. Ya, diancam atau enggak. Eko pun sudah jelas nggak mau ngaku. Nanti dikasih ke penyidik, Jaya Eko nggak ngaku, penyidik akan nunjukkan, nih video kamu ada. Dioper lagi ke sini. Ya, jadi seperti divideokan itu untuk menguatkan kalau mereka ragu, nanti kalau ada yang nggak percaya, video itu yang akan diserahkan. Tapi sekali lagi, sebelum divideokan, ada ancaman atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Harusnya nggak perlu divideokan, cukup tangkap, ngaku, kasih penyidik. Jadi video itu seperti mereka kurang yakin, jadi divideokan untuk meyakinkan orang kalau ada yang bertanya, ini video mereka ngaku, kan gitu jadinya. Ya, ini harus dicari apa motif dari Sat Narkoba ini memvideokan. Tidak ada aturan memvideokan, apa mereka takut nggak ada bukti Jaya ngaku atau gimana gitu loh. Ya, jadi tanyakan motif ini. Dan di sini yang harus paling dilaporkan itu adalah Aep. Ya, laporkan massal Aep karena dari situlah dendam dia digerebek itu membawa orang 8 tahun. Aep sudah pernah gagal melaporkan si Peggy Kuli Bangunan itu. Ya, sekarang jadi Aep harus dilaporkan oleh massal banyak orang. Bukan hanya keluarga korban yang melaporkan, tapi juga tetangga dan semua orang yang melihat para kuli bangunan itu tidak berada di tempat kejadian malam itu. Semua harus ikut melaporkan Aep. Ya, karena dari sini pondasinya, Aep ini pondasinya. Jadi ini harus dipatahkan si Aep ini. Karena dia yang menunjuk itu maksudnya. Ya, jadi tanyakan apa motif dari Sat Narkoba ini sampai harus memvideokan gitu loh. Untuk meyakinkan siapa gitu loh. Untuk memvideokan barang bukti siapa, pengakuan siapa. Ya, yang ditanya sebelum itu ada ancaman atau tidak, benar tidak mengeluarkan pistol atau tidak, kan gitu. Nah, menurut kalian gimana nih setelah melihat video ini guys? Kalian punya tanggapan apa tentang videonya Jaya dan Eko ini guys ya? Aku jelas banget bahwasannya ini ada sengaja ya untuk apa ya, semakin semrawut gitu antara Fitra dan Neng Fitri sama Elsa ya. Wow, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.